Oke, sobat pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa ya. Kalau pendengar itu cuma di radio. Karena saya sering mainan radio, jadi saya sering mengucapkan sobat pendengar. Oke, buat rekan-rekan pencinta metal detektor, radio homebrew ya, dan pencinta elektronika. Kali ini kita keluar pembahasan dulu ya, sambil refreshing. Kita keluar pembahasan untuk PI Polones atau metal detektor lainnya. Nanti kita sambung lagi biar adil, soalnya subscriber di sini juga bukan hanya metal detektor, melainkan juga para pencipta radio ya. Kali ini kita akan flashback ya, mengulas tahun 80-an, dimana alat komunikasi zaman dulu itu mempergunakan radio FM ya, FM duplex atau dua arah, yang dimana di satu frekuensi dilakukan direct, yaitu maksudnya direct itu satu frekuensi penerima dan pemancar jadi satu, jadi waktu berdialog itu bergantian, jadi nggak bisa langsung berdua on air, nggak bisa, karena kalau untuk mengirim informasi harus gantian untuk dalam satu jalur atau frekuensi. Makanya kadang-kadang orang dulu bilang ganti itu maksudnya gantian jalurnya ya. Di sini saya mempergunakan tuner kaleng atau tuner pompa, beda wilayah, beda pembahasannya ya, bahasanya beda. Ini jadul bekas, saya fungsikan sebagai osilator di sini. Nanti rangkaian jelasnya saya jelaskan. Ini masih project awal, nanti kalau udah jadi saya tunjukkan ya. Nah, ini dijadikan osilator, ini buffer, driver, buffer 1, buffer 2, ini driver. Nanti kita finalnya pakai 1971. Ini pakai pendingin 1971. Saya siapkan relay, boxnya pakai apa adanya ya. Ya, nanti kita pasang sini. Ini project awal. Saya terangkan prinsip kerja dasar pemancar ya. Osilator itu berfungsi sebagai pembangkit atau generator ya, dia pembangkit sinyalnya. Nah, osilator ini sebenarnya sudah bisa memancarkan ya, tapi dalam jangkauan pendek atau nggak bisa jarak jauh karena wattnya masih sekian 0, sekian mili ya. Nah, fungsi osilator ini sebagai pembawa suara kalau di radio. Jadi suara kita nanti dibawa, dipancarkan lewat udara ya. Itu fungsinya. Nah, fungsi buffer 1, buffer 2 itu fungsinya sebagai penguat awalan. Nah, driver juga difungsikan sebagai pendorong atau penguat sebelum final ya. Ini kita kerjakan di 12 volt DC, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada yang berminat bisa saya bagikan untuk skemanya. Ini pakai cutting ya kita buat, karena saya kalau untuk pembuatan pemancar itu saya suka menggunakan cutting karena dia groundingnya itu lebih banyak. Kenapa kok groundingnya harus banyak? Karena ini sifatnya bisa kalau dibilang radiasi, bukan radiasi, noise ya. Jadi pemancar ini bisa membawa noise, jadi bisa nggak stabil untuk di audionya, takutnya nanti ganggu di audio. Jadi kita gunakan grounding yang lebih banyak supaya juga aman di televisi ya, kan kadang-kadang kita bikin kayak gini bisa ganggu di televisi, suara kita bisa masuk televisi kan. Tujuan kita buat radio malah masuk televisi kan, kecuali kita mau membuat pemancar televisi. Mungkin kalau ada yang minat dengan pemancar televisi setelah project ini nanti bisa saya kembangkan, kita lanjutkan dengan pemancar televisi. Nah, ini difungsikan sebagai brick ya. Brick itu sebuah alat komunikasi, bukan hanya untuk broadcast ya.
Ini bisa difungsikan buat broadcast, yaitu untuk satu arah aja, dia on terus. Nah, kita bercuap-cuap dengan backsound, itu namanya broadcast. Kalau untuk komunikasi, setiap kita ngomong, setelah kita ngomong kita lepas, jadi lawan bicara kita gantian yang pegang PTT on air, dia gantian kita yang mendengarkan, nah dan seterusnya. Jadi bergantian untuk di frekuensi yang sama, itu namanya buat komunikasi dua arah. Kalau untuk komunikasi satu arah atau broadcasting, dia hanya on terus ya, on terus tanpa dilepas PTT atau on off. Kalau ini kan on off, push to talk, jadi ditekan ngomong, dilepas, gantian kita mendengarkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kita nanti bisa fungsikan buat komunikasi atau break, kalau zaman dulu sebutnya breakan katanya gitu. Oke, itu aja mengulas tempo dulu masa lalu saya bangkitkan, walaupun sekarang banyak yang udah pakai PLL, tapi saya tetap suka yang model jadul. Karena apa, kesannya itu lebih apa ya, antik gitu loh saya. Kalau sekarang kan serba digital, bisa udah pakai Arduino juga kan, buat PLL nya bisa. Cuman saya nggak mengarah ke sana. Untuk pembahasannya mungkin saya juga belum pernah mempelajari untuk radio PLL, itu yang pertama. Yang kedua, memang saya suka untuk yang sifatnya antik gitu. Oke, itu aja. Nanti kita sambung, kita lanjutkan setelah jadi, kita tes seperti apa, nanti simak terus videonya. Dan buat rekan-rekan yang pencinta metal detektor, jangan kecewa karena kita akan membahas ke sana kembali, karena kita akan bergantian ya untuk yang pencinta radio. Oke, salam hobi, satu hobi, salam elektronik untuk senusantara. Selamat beraktivitas.